ketemu dengan teman-teman komunitas kepala desa, dan yang menyedihkan adalah di depan kantor teman-teman Persatuan Kepala Desa Jawa Tengah waktu itu ada pom bensin. Salah satu sekuritinya mantan kepala desa. Oh, iya. Jadi saya pikir kok menyedihkan sekali orang yang kemudian pernah menjadi pemimpin di desa tapi akhirnya harus seperti itu. Luar biasa. Meja makan. Bayu Kris Budiarjo kalah bola. Tapi ya biasalah. Kita kalah ini apapun ya mesti ada kalahnya, masa menang terus. Ya, tapi ya sportif aja bahwa permainan bola kemarin luar biasa. Kita sudah melebihi target, sudah masuk seperempat final yang harus target cuma 8. Tapi kita berdoa nanti menang dan yang penting Olimpiade ikut. Nah, itu aja, insya Allah. iya. Tamu kita siapa? Masalah desa, Pak Suryo. Suryo Koco. Suryo Koco. Ngobroli desa. Desa. Suryo Koco. Jadi, apa itu masalah desa itu tetap menarik bagaimanapun. Desa kuat, negara hebat. Nah, itu. Jadi kita bagi masyarakat yang hidup di perkotaan memang tidak tahu suasana desa dan potensi desa. Tapi kita-kita yang pernah hidup dan lahir di desa itu tetap merupakan sebuah kenangan dan kesan yang luar biasa tentang desa dan potensinya. Kalau kita semua desa itu terkoneksi dengan baik dengan infrastruktur yang luar biasa, maka urbanisasi akan berkembang dan industri pedesaan akan berkembang. Nah, kita akan tanya-tanya ke Pak Suryo aja lebih jelasnya. Ahlinya desa. Ahlinya desa. Pengamat pedesaan, penggiat desa. Lengkap. Gimana, Pak? Menarik memang kalau bicara desa ini sebenarnya. Saya kebetulan menerjuni atau kemudian tertarik dengan desa itu waktu itu 2004 ketemu dengan teman-teman komunitas kepala desa, dan yang menyedihkan adalah di depan kantor teman-teman Persatuan Kepala Desa Jawa Tengah waktu itu ada pom bensin. Salah satu sekuritinya mantan kepala desa. Oh, iya. Jadi saya pikir kok menyedihkan sekali orang yang kemudian pernah menjadi pemimpin di desa tapi akhirnya harus seperti itu. Makanya kemudian kita jadi peduli untuk kemudian melakukan pendampingan mungkin lebih tepatnya untuk kemudian bagaimana asosiasi atau persatuan kepala desa ini bisa kemudian menyuarakan harapan mereka seperti apa. Mulainya dari situ, Pak. 2005 kita mulai untuk itu. Nggak terasa udah cukup tua juga. 18 tahun. Ngurusin desa ya Mas ya? Ya. Ngurusin desa. Dampingi teman-teman kepala desa, kemudian dampingi teman-teman perangkat desa. Nah, saat ini setelah sekian tahun, sejak 2005 ya, amati. Sekarang 2024. Jadi bagaimana kondisi perubahan yang terjadi dengan adanya infrastruktur yang sudah semakin bagus, hubungan desa kota semakin terkoneksi dengan baik, baik dari dunia nyata maupun dunia maya. Ini bagaimana kondisi perkembangan dewasa ini? Satu yang menarik adalah ketika kita mampu mengawal teman-teman memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Desa. Nah, ketika Undang-Undang Desa 2014 waktu itu sebenarnya prosesnya kan mulai dari 2007 kita bergerak. Kemudian bisa terlahir 2014. Yang menjadi luar biasa adalah dorongan tentang pengakuan desa sebagai satu entitas satuan hukum yang lebih jelas, punya kewenangan, dan kemudian ada dana. Dana desa yang waktu itu pengennya otonomi desa. Waktu itu pengennya adalah kalau bisa 10% dari APBN. Tapi dapatnya 10% dari transfer daerah. Ya udah bagus lah, karena waktu itu kan desa paling dapat dari alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang 32 waktu itu
Ya paling satu desa dapat cuma 100 juta atau mungkin kurang dari itu. Alhamdulillah dengan ini dan komitmen itu kan yang tanda tangan Pak SBY. Nah yang melanjutkan kan Pak Jokowi. Alhamdulillah komitmen Pak Jokowi sampai ya walaupun tidak langsung seperti yang diamanatkan, tapi di akhir ini udah cukup lumayan lah. 0,9%, 9% dari transfer daerah yang mestinya targetnya 10%. Ya, betul. Nah, yang tadi disampaikan tentang infrastruktur dan sekarang juga manfaat pandemi, ada kesadaran digital kan ya. Nah, ini memang menjadi percepatan. Dunia maya. Ya, menjadi percepatan dan itu sebenarnya bagian yang dari 2008 kita sudah sampaikan tentang bagaimana masyarakat desa itu harus cerdas, aparat desa harus profesional untuk menuju desa yang mandiri, bahagia, sejahtera. Nah, itu yang kita dorong dari relawan desa dari 2008 dan alhamdulillah sekarang kita bisa melihat teman-teman sudah cukup jeli, cukup cerdas dan seterusnya, walaupun masih ada bagian-bagian yang ya balik lagi ini kan urusan kekuasaan, urusan politik dan seterusnya, sehingga kemarin ada perubahan undang-undang desa, ada perubahan ini masa jabatan dari 6 tahun sekarang jadi 8 tahun, yang tadinya 3 periode sekarang 2 periode. Tapi secara umum saya melihat progres yang baik, bahkan awal lahirnya undang-undang desa itu saya menyampaikan bahwa kalau kita fokus salah satunya kan tentang pemberdayaan ekonomi, Pak. Kita itu mencermati tentang Badan Usaha Milik Desa. Lahir Undang-Undang 6 2014 itu Badan Usaha Milik Desa itu nggak jelas jenis kelaminnya, badan sosial atau badan hukum usaha. Alhamdulillah gara-gara COVID kemudian ada undang-undang Omnibus Law, kemudian turunlah peraturan pemerintah yang mengatur tentang BUMDes yang sekarang menurut saya sih kurang, literasi saya nggak terlalu bagus, tapi setahu saya satu-satunya negara yang kemudian badan usaha milik desa diakui sebagai badan hukum usaha sejajar dengan koperasi, dengan perseroan baru di Indonesia. Ya luar biasa ya. Iya. Top. Dan namanya juga badan usaha usaha ya bisnis dong tentunya. Nah, ini yang menarik, Pak. Kalau kita bicara badan usaha milik desa sebenarnya semoga ini nanti pemerintahan yang baru lebih bisa mengakomodir atau mencermati. Badan usaha milik desa itu kan miliknya pemerintah. Ya pemerintah desa. Badan usaha milik daerah itu miliknya pemerintah daerah. Badan usaha milik negara miliknya itu punya negara. Mestinya 3 ini diasuh dalam satu kementerian, sehingga koordinasi bisnisnya jadi enak. Hari ini ketika bicara subsidi, subsidi pupuk distribusinya melalui pedagang atau pengecer, yang itu adalah murni bisnis ansih, tidak ada kaitannya sama desa. Kalau kemudian semua subsidi harus lewat badan usaha milik desa, ngeri, Pak, luar biasa. Nggak mungkin penyalur agen gas LPG melon gitu kan. Gas melon itu kemudian dipindahkan jadi yang 18 kilo. Kalau itu badan usaha milik desa, karena begitu ketahuan gitu ya manajer BUMDesnya bisa mati di tangan rakyatnya kan gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini pemerintah sebenarnya sudah punya, Pak, badan usaha milik negara yang di namanya, di dalam nama perusahaan itu, di dalam nama Persero itu menyebut badan usaha milik desa, Pak. Mungkin Bapak belum tahu, Mas Bayu juga mungkin belum tahu, ada namanya Mitra BUMDes Nusantara. Itu BUMN, Pak. Tapi menurut saya, pengamatan saya, dan saya sempat mencermati, mereka malah tidak kerjasama sama BUMDes, kerjasamanya sama koperasi, kelompok tani dan seterusnya. Mestinya
kalau mungkin ini ada satu otoritas yang peduli, apalagi di Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan jelas sekali menyebutkan di salah satu misinya membangun mulai dari desa. Nah, penguatan desa salah satunya Badan Usaha Milik Desa. BUMDes kita BUMN kita punya Mitra BUMDes Nusantara. Kita punya BUMN Berdikari yang khusus ngurus peternakan, penyiapan daging. Mestinya kerjasamanya sama BUMDes akan lebih seru kan gitu. Kita punya Bulog nih, yang mereka juga beli gabah, kemudian ada penggilingannya dan seterusnya. Bermitranya kenapa nggak sama BUMDes? Pertamina ketika bicara pendistribusian yang bahan bakar bersubsidi, mestinya SPBU atau Pertasop yang dimiliki oleh swasta-swasta itu bisa diarahkan dimiliki oleh BUMDes dan mendistribusikan bahan bakar yang bersubsidi. Ya intinya sebenarnya BUMDes tidak dilarang. Tidak dilarang, tetapi kemudian tidak diberikan penjagaan ya, privilege untuk kemudian menjadi punya lebih kemudahan. Ya, kalau mungkin, berkompetisi mungkin karena BUMDes hal baru. Iya. Sama dengan dulu KUD sudah pernah dimanjakan, akhirnya tapi nggak jalan. Nah, mungkin BUMDes nanti akan ke situ, mungkin ya. Dalam perkembangan. Semoga. Kan BUMDes kan baru menjadi intensitas bisnis kan baru beberapa tahun ini. Ya, betul. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja. Hitung pakai jari lah. Ya kita berdoa dan bersama-sama melakukan upaya-upaya agar BUMDes itu bisa. Tetapi bukan berarti tidak. Ada beberapa BUMDes yang saya lihat sudah lumayan juga. Yang memiliki kekayaan bahkan miliaran. Ya kan? Tergantung BUMDesnya di mana. Jadi kembali kepada kemampuan masyarakat di desa itu di dalam mengelola BUMDesnya. Memang tidak mungkin 83.000 desa kan, berarti 83.000 BUMDes kan. Kalau 10% aja udah bagus, waduh udah dahsyat itu. Jadi yang menarik gini Pak, BUMDes yang kemudian tumbuh besar, satu itu memang dari awal sebelum Undang-Undang Desa lahir pun mereka sudah ada berinisiasi. Kemudian yang kedua rata-rata memang mengandalkan sumber daya alam yang dimiliki. Jadi kayak yang paling banyak bahkan sebelum Undang-Undang Desa lahir itu BUMDes yang bisa memberikan pendapatan ke kepala desa sebagai komisaris. Itu adalah Badan Usaha Milik Desa yang mengelola air, Pak. Jadi dia punya sumber air, kayak mama di Mojokerto itu di kawasan wisata di sana. Itu yang ngelola sumber airnya adalah BUMDes, distribusi ke villa-villa. Ya tanpa Undang-Undang Desa mereka juga mampu itu. Memang yang menjadi menarik tadi, satu bagaimana peningkatan kapasitas teman-teman aparat desa untuk kemudian melihat potensi yang dimilikinya. Beberapa kan sempat banyak yang meragukan juga tuh Pak BUMDes. Teman-teman terutama mungkin pengamat atau ekonom atau apa selalu bicara ini jangan-jangan BUMDes kayak BUMD nih yang selalu merugi. Ini jangan jangan jadi benalu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita mau benar-benar mendampingi, ya BUMDes itu satu potensi yang sangat luar biasa. Dulu kita di koperasi kan sempat ada tuh Pak, jaringan usaha koperasi. KUD dulu. KUD, kemudian ada jaringan usaha koperasi JUK. Nah BUMDes ini layak juga untuk disiapkan jaringan usaha BUMDes. Mungkin mitra BUMDes nanti yang harus ditumbuh kembangkan. Mungkin Bapak salah satu yang bisa mendorong untuk bagaimana. Kalau saya melihat seperti di Kabupaten Tabanan, itu juga cukup lumayan Pak BUMDesnya. Kemudian di Klaten sumber daya juga sumber alam. Di Gresik juga sama. Jadi banyak sebenarnya BUMDes yang sudah mulai tumbuh berkembang sebagai entitas bisnis desa yang luar biasa. Dan memang ini bertahap dan mudah-mudahan
antar desa bisa saling belajar. Iya, Tutorial sebaya itu akan jauh lebih bagus daripada pembinaan. Ya. Ya kan? Ya. Jadi kreasi dan kreativitas masyarakat desa, potensi desa, biarlah tumbuh berkembang secara natural di samping difasilitasi juga. Kira-kira gimana? Iya, Kak, jadi gini, secara fasilitasi, regulasi itu sudah menurut saya ya, Sudah lumayan sampai hari ini itu sudah oke. luar biasa. Jadi saya sempat sampaikan bahwa ketika kemudian ada peraturan pemerintah tentang BUMDes dan memposisikan BUMDes sebagai badan hukum usaha, itu sebenarnya sudah titik optimal dari fasilitasi negara. Nah sekarang tinggal bagaimana fasilitasi atau dukungan dari teman-teman BUMN, BUMD dan para pihak untuk menjadikan BUMDes ini sebagai mitra. Kemudian dukungan dari teman-teman akademisi, praktisi untuk kemudian menjadi menjadi pendampingnya lah, pendamping BUMDes, karena kita punya tenaga pendamping profesional di Kementerian Desa. Tetapi ketika kemudian kita berharap bahwa mereka expert di bidang itu juga tidak bisa serta-merta. Karena memang kebijakan yang dibuat sebelumnya itu kan tenaga pendamping, itu kan ada keahlian, Pak. Betul. Nah, menteri yang ini itu membuat aturan yang dirubah. Setiap pendamping itu harus bisa semuanya. Serba tahu. Sehingga ketika malah tidak tahu. Malah jadi taunya kulit-kulitnya ngeri ketemu karena sama. serba tahu malah jadi nggak tahu. Nah, itu. Nah, mungkin ini salah satu masukan ketika nanti pemerintahan baru, Kementerian Desa mungkin dengan kebijakan-kebijakan yang kemarin, mungkin ada beberapa catatan yang perlu dievaluasi oleh menteri yang baru. Ya mungkin pendampingan desa yang berjalan selama ini upaya pemberdayaan, bukan bisnis. Sedangkan itu hal yang berbeda. Pemberdayaan masyarakat desa itu agak berbeda dengan bisnisnya BUMDes. BUMDes itu lebih spesifik menurut saya. Jadi tetapi memang karena diperlukan entrepreneur dan jiwa entrepreneurship kita ini kan memang belum merata. Nah mungkin itu yang menjadi kendala, sehingga di kemudian hari perlu adanya binaan khusus untuk menumbuh kembang entrepreneur anak-anak muda di desa itu mungkin ya. Dan yang lebih agak kurang pas menurut saya adalah ketika kemudian teman-teman pendamping ini terlalu dibebani dengan laporan administratif. Nah kalau kemudian urusan laporannya aja udah makan waktu, kapan mendampingi dan memberdayakan kan gitu, kira-kira kayak gitu. Sama dengan alokasi anggaran desa ini kan ada ADD, tapi orang lupa bahwa banyak anggaran kementerian non direct yang diberikan APBA agak tidak melalui anggaran pendapatan desa, itu ada namanya anggaran berbantuan. Itu kan gede banget itu, Pak. Melalui Gapoktan, melalui dari Kementerian Pertanian, dari pendidikan juga ada gede. Walaupun memang tiap desa tentu berbeda, namanya berbantuan kan sesuai dengan potensi dan perkembangan daripada desa itu. Nah, gimana? Berbantuan di dalam konteks ekonomi kan dari Kementerian Desa. Tapi juga kementerian lain, Kementerian Kesehatan, Kementerian itu banyak anggarannya ke desa sebenarnya. Nah, kalau saya malah kesempatan ini saya mencoba menawarkan atau mungkin memberikan usulan. Satu, kalau bicara bisnis, maka perlu ada perubahan nomenklatur kementerian, Pak. Jadi bukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, bukan Kementerian BUMN, tapi Kementerian Badan Usaha Milik Pemerintah. Jadi menterinya itu juga mikir gimana mengkoneksikan BUMN, BUMD dan BUMDes. Jadi ini menurut saya. Ya, yang kedua sebenarnya bicara nomenklatur Kementerian Desa ini kadang confuse, Pak. Karena desa itu kan bisa satuan wilayah,
bisa satuan pemerintahan. Ya. Sementara Kementerian Dalam Negeri ngurusi aparaturnya. Ya. Akan lebih bagus ketika bukan bicara tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tapi lebih pada kementerian yang seperti pernah disampaikan oleh Pak Prabowo di 2014 kalau nggak salah. Itu beliau menyampaikan bahwa perlu ada satu kementerian khusus tentang desa, yaitu Kementerian Pembangunan Perdesaan. Jadi kalau pembangunan perdesaan kan daerah tertinggal banyak ruangnya pasti urusannya desa. Masuk. Kalau bicara transmigrasi itu sebelum kemudian diserahkan menjadi wilayah administrasi pemerintahan dari unit penempatan transmigran UPT, kemudian meningkat menjadi unit pemerintahan persiapan, desa persiapan, kemudian desa. Jadi transmigrasi daerah tertinggal itu koneknya sama desa. Cuma supaya tidak confuse antara penguatan desa dan pemerintahan, mestinya ya khusus pembangunan perdesaan, sehingga di situ urusannya pemberdayaan masyarakat dan kemudian penguatan bisnis dari usaha-usaha desa. Ya. Bisa, ini bisa. mungkin ini salah satu yang kalau kita ingat 2014 waktu itu kan ribut nih Pak. Ya. Kementerian Dalam Negeri sama Kementerian Desa. Ya. Menteri Desa waktu itu Pak Marwan Jafar. Ini kan mintanya bahwa pemerintah desa masuk di Kementerian Desa. Pak almarhum Mas Cahyo waktu itu keberatan gitu kan. Ya urusan pemerintahan ya harus tetap di Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang kayak gitu ini tidak akan terjadi lagi karena Anda itu ngomongnya pembangunan perdesaan, bukan urusan aparat desanya kan gitu. Ya memang kalau pembinaan pemerintahan umum itu Kementerian Dalam Negeri. Iya. Kelembagaannya sebenarnya. Iya. Dalam konteks pembinaan kelembagaan apapun mau bahkan pemerintah kabupaten pun di Kemendagri, tetapi kontennya itu di desa. Nah sekarang itu Pak, Kementerian Desa dengan tenaga pendamping itu sampai kemudian mencermati tentang RAPBDes-nya, harus disusunnya kayak apa, musyawarah desa harus kayak apa. Itu kan bagian dari pelaksanaan pemerintahan. Ya, mestinya tapi urusannya karena ini konten itu Kementerian Desa. Tapi kelembagaan yang dimaksud yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah aturan-aturan pemilihan kepala desa, tentang berjalannya demokrasi desa, itu di Kementerian Dalam Negeri. Tetapi kalau pembangunan jalannya itu di Kementerian Desa. Jadi ekonomi di Kementerian Desa. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Iya betul, makanya kan tadi saya sampaikan ketika pendamping desa masuknya di urusan administrasi, desa sudah bikin rencana pembangunan atau belum, desa sudah bikin musyawarah atau belum, musyawarahnya benar apa enggak, itu kan bukan bagian pendamping. Menurut saya bukan bagian pendamping. Nah, sebenarnya itu tidak. mestinya bagian dari pendampingan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu sebenarnya nggak usah ada pendamping, otomatis Pak. Seharusnya. Enggak Pak, sekarang gini, bicara di pembekalan umpamanya. Ini ketika ada kebijakan-kebijakan dan seterusnya, kadang-kadang yang terjadi adalah orang yang ikut diklat itu bukan yang membidangi, yang penting berangkat. Dari desanya kan seperti itu. Nah, makanya sekarang di Kementerian Dalam Negeri juga ada program pendampingan, tapi mereka levelnya di kecamatan, di kecamatan dan kemudian membantu juga di desa-desa. Saya pikir ini momentum yang bagus karena Pak Prabowo dan Mas Gibran menyampaikan membangun dari desa. Ya salah satu yang kita coba mengambil peran dari relawan desa ini, yang kebetulan kemarin kami mendeklarasikan Patriot Desa, itu ya menjaga atau memberikan catatan kritis ketika mungkin kok tidak sesuai dengan agenda membangun dari desa. Contoh yang kemarin kita sempat sedikit komentari tentang rencana makan gratis untuk anak-anak sekolah.
Ini kan kemudian yang bergulir tentang satu bagi-bagi proyek, yang kedua kemudian menyiapkan perusahaan-perusahaan untuk ini, menyiapkan untuk pengadaan sayur dan seterusnya. Padahal menurut saya anggaran yang anggaran yang akan dikucurkan ke situ itu akan bisa menjadi bagian menguatkan badan usaha milik desa. Disiapkanlah dari sekarang badan usaha milik desa itu punya usaha catering, umpamanya kalau memang akan dipihak ketigakan. Nah, ketika kemudian yang mengelola badan usaha milik desa, ketika ada untungnya masuknya ke desa. Ketika kemudian yang mengerjakan dan seterusnya pasti orang di desa itu. Betul. Ketika ada evaluasi juga enak. Dari guru, dari murid bisa komplainnya kan ke desa. Kan kira-kira seperti itu. Nah, ini yang menurut kita jadi bagian yang menarik yang kita cermati, walaupun kami memang lebih pengen membangun komunitas peduli desa, sehingga kita kemarin sudah meluncurkan satu aplikasi untuk kemudian terkoneksi teman-teman yang peduli desa dalam satu aplikasi namanya Desaisme. Sekarang kita sudah dalam proses versi betanya, sudah ada di situ, sehingga ketika saat orang pengen tahu desa cukup masuk ke aplikasi kita dan akan dapat informasi. Namanya Desaisme. Desaisme. Desaisme itu semangat memuliakan desa. Jadi kalau kita diajari kan memuliakan orang tua, memuliakan ibu, kan berarti harus di nomor satukan. Desa harus di nomor satu. Kira-kira itu. Karena ini satu hal yang sederhana, Pak. Saya mencoba tanya ke Kementerian Dalam Negeri. Bisa nggak kita tahu alamat kantor desa di seluruh Indonesia? Ternyata nggak ada recording yang kemudian penuh seluruh kantor desa itu kementerian tahu alamatnya. Kalau turun kalau kemudian prosesnya hari ini kan sudah digital, Pak. Ya, harusnya kalau bisa. Prosesnya masih kemudian dari Kementerian Dalam Negeri nanti nanya dulu, provinsi kabupaten udah nggak main sekarang. Sudah bukan zaman now. Bukan zaman sekarang. Zaman now itu harus langsung digital. Nah, makanya kita kemarin salah satu menu di aplikasi itu adalah tempat. Yang kemudian kita pengen dorong adalah kalau cari kantor desa di situ bisa gampang. Kalau mau cari puskesmas ada. Kalau mau cari alamat dari badan usaha milik desa ada. Dan ketika diklik, selain masuk ke alamat Google Map, itu juga masuk ke informasi badan usaha milik desa ini punya bisnis apa, siapa kontaknya dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu, Pak. Ini mimpi-mimpi yang agak kejauhan dari kapasitas saya. Tapi ada cita-cita mengarah ke sana. Karena saya yakin banyak teman, maka insya Allah bisa terlaksana. Jadi almarhum bapak saya itu pernah menyampaikan pesan, kalau kamu mimpi sendiri itu sebenarnya mimpi. Tapi kalau kamu ceritakan mimpi itu ke orang-orang dan orang-orang itu mau bermimpi yang sama, maka itu sudah mendekati sebuah kenyataan dari mimpi itu. Nah, makanya saya selalu menjaga. Ceritakanlah mimpi, Bu. Iya, harus selalu cerita mimpi. Jadi sebetulnya potensi desa itu luar biasa apabila sudah bisa terkoneksi. Betul. Nah, betul. Itu problemnya adalah koneksinya itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana desa itu mengerti akan desanya. Kadang-kadang nggak, banyak sekali bumdes itu juga yang ngoyo-woro kasarannya. Potensinya di sini sebenarnya apa, tapi usahanya apa. Karena nyontoh tempat lain. Karena nyontoh tempat lain. Padahal tidak sesuai potensi. Nah, itu. Ya, ini kan semua baru proses. Banyak yang berhasil. Ada yang setengah berhasil, ada yang gagal. Itu biasa. Apalagi bumdes adalah lembaga bisnis. Dan masyarakat kita, khususnya di desa, tidak diajari jiwa bisnis. Nah, itu. Yang ada jiwa bertani, bercocok tanam. Walaupun itu juga bisnis juga. Nah, kadang-kadang di budaya kita, wong kok dagang sarung. Wong Jawa kan gitu kan. Saru katanya. Dagang itu saru. Karena dianggap masyarakat kelas bawah. Padahal
di era modern berbisnis dan berdagang itu menjadi kelas utama. Zaman berubah, budaya yang harus juga dirubah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kembali pada bagaimana kita menumbuh kembangkan budaya desa. Salah satunya budaya guyub sudah terus dikembangkan, dilestarikan. Tapi yang paling penting adalah menumbuh kembangkan jiwa dan semangat entrepreneurship di desa. Itu saya kira. Dan satu lagi nih Pak, yang tadi kan kita bicara makan siang, kan ada susu. Kita bisa bayangkan kalau kemudian ada yang kemudian dihitung nih kebutuhan susu di satu kecamatan umpamanya. Kemudian dari BUMN urusan peternakan nih masuk ke salah satu badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Karena ada badan usaha milik desa kan ada dua Pak. Badan usaha milik desa itu dimiliki satu desa, badan usaha milik desa bersama beberapa desa dalam satu kecamatan. Ya, masih ada sisa kemarin dari PNPM Mandiri itu kan unit untuk simpan pinjam dan seterusnya kan masih cukup modal juga itu Pak. Kalau kemudian Pak satu kecamatan ada satu kawasan peternakan susu. Kandang komunal, kepemilikannya dari beberapa desa di kecamatan itu, milik mereka bersama-sama. Urusan makan siang sama susu ini Pak, saya itu sempat membayangkan ketika makan siang sama susu, ini didiskusikan, dirancang dengan baik, dikoneksikan dengan membangun dari desa. Anggaran untuk makan siang sama penyediaan susu disiapkan oleh badan usaha milik desa. Hampir semua badan usaha milik desa bisa mulai bergerak. Ya kita berharap, berdoa bahwa makan siang bagi anak siswa bagi siswa tepatnya itu adalah penyelayanan makan siang anak didik. Jadi bukan anak didik gratis. Tetap bahasa itu kurang bagus menurut saya. Jadi mungkin yang paling tepat adalah pelayanan makan siang anak didik siswa. Betul. Sehingga apakah nomenklaturnya itu masuk ke anggaran BOS ataukah dari mana, itu kita lihat pemerintahan yang akan datang. Karena bagaimanapun makan siang gratis atau pelayanan makan bagi siswa itu akan dimulai tahun 2025 setelah dilantiknya Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan kemudian nomenklatur di kementerian mana yang bertanggung jawab kita tunggu. Boleh tidak ditunggu Pak. Tapi kita, nah ini mungkin di forum ini bisa kemudian kita mengundang beberapa ahli gizi mungkin atau ahli peternakan dan seterusnya. Kita bicara tentang bagaimana kalau kemudian ini dikoneksikan dengan misi membangun dari desa, maka kemudian program ini akan menjadi bagian dari program yang desa diluncurkan mandiri untuk keperluan badan usaha. Sangat bisa, saya kira kita akan bahas lebih lanjut tentang keterkaitan program pelayanan makan bagi siswa anak didik di desa-desa dengan pengembangan usaha desa. Kita akan bahas lebih lanjut dalam momen yang akan datang, dan kita akan terus bincang-bincang tentang bagaimana desa berkembang, potensi desa dikembangkan sehingga desa kuat, negara hebat. Mantap. Sampai jumpa di meja makan selanjutnya.